Assalamualaikum, tanya Ustadz. Saya setiap hari bekerja sebagai sales. Dikatakan safar, itu jika sudah mencapai perjalanan berapa jam ya? Apakah mendapat keringanan? Jika macet parah di perjalanan sampai tidak kuat karena panas terik dan sebagainya, bagaimana hukum puasa Ramadannya jika dibatalkan? Pertanyaan dari Bapak Diki di Purbalingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki di Purbalingga bertanya, kalau ada orang bekerja sebagai sales yang dia jalan dari satu kota ke kota lain, kemudian apakah termasuk orang yang mendapatkan keringanan puasa? Jadi karena dia safar gitu ya, dan atau karena dia juga dalam kondisi yang berat pekerjaan itu. Baik, para pemirsa Tajil, Fast TV, ya semoga Allah merahmati kita semuanya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Diki, karena memang fenomena banyak saudara kita yang bekerja lintas kota ya, tapi dalam satu hari sudah kembali. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa keringanan berpuasa itu ada dua ya. Didasarkan pertama yaitu surat Al-Baqarah 184 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, maka diganti hari yang lain. Nah, dari ayat ini, maka memang ada keringanan yang sifatnya sementara. Jadi udhurnya udhur sementara. Yaitu apa? Dua hal. Sakit yang memang diharapkan sembuhnya, maka setelah sembuh dia harus diganti hari lain. Yang kedua, dalam kondisi dia safar. Jadi kalau kondisi safar, dia bisa tidak puasa. Tapi kalau nggak safar, berarti dia harus mengganti hari lain. Kemudian yang kedua adalah lanjutan ayatnya, wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Barang siapa orang yang tidak mampu, ya, maka memberi fidyah orang miskin. Nah, maka yang kedua adalah udzur yang sifatnya permanen. Apa itu udzur yang sifatnya permanen? Ya orang-orang yang memang tidak mampu, seperti orang yang sudah sepuh, sudah tua, yang sudah pikun, ya mau ditambah tahu, tambah hari, tambah pikun, tambah tua, nggak mampu. Atau orang yang sakit penahun, yang sakitnya ini bertahun-tahun yang belum tentu sembuhnya dan berbahaya bila berpuasa. Atau orang-orang, termasuk pendapat para ulama, adalah orang-orang yang hamil menyusui juga, karena hamil menyusui kan berarti hampir 3 tahun nih, berturutan 3 tahun. Termasuk juga para pekerja berat, seperti di tambang, tukang batu, orang-orang yang kerjanya berat. Nah, termasuk sales ini apakah masuk itu? Nah, nanti kita akan bahas. Baik, jadi para pemirsa Tajil, Fast TV, ya, dari penjelasan tadi kan memang ada dua, udzur yang sifatnya sementara dan udzur yang sifatnya permanen. Nah, orang yang pekerjaan sales ini, ya, itu masuk yang udzur sementara atau permanen? Karena kalau masuk udzur sementara, berarti dia tetap mengganti di hari lain. Ya, tapi pertanyaannya, apakah sales itu termasuk orang yang dapat keringanan karena masuk kategori safar gitu? Nah, yang kedua, atau yang udzur permanen karena pekerjaan berat, sales mungkin haus, capek, dan apakah ini kemudian bisa diganti dengan fidyah? Baik para pemirsa sekalian, yang pertama, ketika sales dari kota ke kota, ya setahu saya mungkin kotanya misalkan kalau di Karsidenan Banyumas, ya mungkin sekitar Cilacap, Banyumas, yang dalam sehari dia sudah kembali, bukan sampai luar kota yang jauh seperti Jogja dan sebagainya. Apakah perjalanan itu termasuk safar? Ya, ada 3 pendapat ulama yang saya kutip saat ini. Pertama, memang ada pendapat yang menyebutkan batasan safar itu adalah bila mencapai 48 mil atau 85 kilo. Ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Dalil para ulama ini adalah hadis dalam riwayat Bukhari yang secara mu'allaf tanpa sanad diwasalkan oleh Imam Baihaqi, ya, dan juga dalam kitab Al-Irwa. Ya. Jadi, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya 16 farsahan. Bahwa dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud, yaitu 16 farsah. Dengan dasar ini kemudian para ulama ini berpendapat ini batasan minimal orang dianggap safar adalah 85 kilo atau 48 mil. Tapi hadis ini dibantah oleh ulama yang lain bahwa hadis di atas bukan menunjukkan batasan jarak safar, tetapi sebenarnya bukan itu ya, sehingga boleh mengqashar sholat. Hadis ini hanya menceritakan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika menempuh jarak 4 burud gitu, bukan menjadi batasan.
Pendapat yang kedua, kapan orang dikatakan safar yang mendapatkan keringanan mengqashar sholat dan juga tidak puasa adalah jika melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Jadi pendapat yang kedua, 3 hari 3 malam. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Mereka berdasar pada hadis dari Ibnu Umar, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1086, Muslim nomor 1338. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusafirul mar'atu salasata ayyam illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang itu bersafar, ya, seseorang itu maksudnya wanita ya. Janganlah seorang wanita itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Juga berdalil kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa diceritakan ini dalam riwayat Muslim nomor 276 bahwa Rasulullah SAW ini menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu untuk mengusap khuf bagi musafir. Khuf itu adalah sepatu, sedangkan sehari semalam untuk orang yang mukim. Ya, jadi Rasulullah SAW itu janganlah Rasulullah SAW ya salah satu ayam walayalahunna walayaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Ya. Tapi hadis ini juga disanggah oleh ulama yang lain bahwa 2 hadis di atas juga tidak menunjukkan batasan safar. Hadis di atas yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu melarang seorang wanita pergi ya selama 3 hari kecuali dengan mahramnya. Ya, artinya syaratnya itu dengan mahram. Ini bicara tentang mahram. Yang kedua tentang menjadikan 3 hari untuk batasan mengusap khuf, bukan untuk batasan safar. Nah, yang ketiga, ini tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama secara umum masyarakat menyebut sebagai bepergian, maka sudah boleh mengqashar sholat. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mazhab Az-Zuhri. Ya, jadi ada sebuah hadis yang disebutkan Rasul pernah menempuh jarak kurang dari yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Namun ketika itu beliau sudah mengqashar sholat. Ya, seperti dari An Yahya ibn Yazid al-Hunai, qala sa'altu Anas bin Malikin, ya. Sa'altu Anas bin Malikin an qasri shalah faqala kana Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasata amyalin aw salasata farasih ya shalla rak'atain. Dari Yahya bin Yazid al-Hunai, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai qashar salat. Ya. Anas menyebutkan Rasulullah SAW pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, ya, dan lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, qashar salat. Ini hadis Muslim nomor 691. Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wa huwa ashahhu hadisin warada fi bayani dzalika wa asrahahu. Ya, itulah hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqashar salat, dan itulah hadis yang paling tegas dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 567. Dan mayoritas ulama, jumhur ulama yang menyelisih pendapat di atas menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi SAW mulai qashar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalilan yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Nabi SAW bin Madinati arba'at wa bidil khulaifata rak'atain. Nah, dari Anas bin Malik, dia berkata Nabi SAW pernah sholat di Madinah 4 rakaat dan sholat di Zulkhulaifah yang sekarang disebut dengan Bir Ali, yang tempat orang mengambil mikot kalau dari Madinah, sholat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1089 dan Muslim 690. Padahal jarak antara Madinah dengan Bir Ali hanya sekitar 3 mil, itu Nabi sudah mengqashar sholat. Ya, dengan dasar itu maka kalau orang kemudian sales yang bepergian itu seharian, ya juga bisa disebut safar. Dia juga bisa mengqashar sholat, ya, dia juga bisa tidak puasa kalau memang seharian betul dia bisa bekerja sebagai sales itu. Yang kedua adalah ada sebuah penjelasan dari ulama seperti ditulis dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh punya Syekh Wahbah Suhaili, ya. Jadi mengutip pendapatnya Abu Bakar Al-Ajiri, ya. Qala Abu Bakar Al-Ajiri, jadi mengenai status hukum puasa bagi pekerja berat. Ya, jadi kalau tadi apakah sales bisa masuk kategori safar? Ya kalau dari pendapat tadi karena safar tidak ada batasan khusus dia bisa. Tapi dia berarti keringanan yang bersifat sementara, Mas Diki. Ya, jadi artinya harus diganti di hari lain. Jadi walaupun dia sales, mungkin ada satu waktu di mana dia tidak bepergian jauh atau pada saat libur dia harus menggantinya. Gitu.
Yang kedua, apakah sales ini termasuk pekerja berat? Karena naik motor mungkin ya, yang mungkin bukan sales yang mobilan ya, yang naik motor keliling kan sampai haus, panas terik dan sebagainya. Maka ada pendapat yang luar biasa di sini disebutkan begini. Qala Abu Bakrin al-Ajiri, ya, man sona'athu syaqatun fa in khafa bisawmi talafan aftara wa qada in darrahu tarkus sanati fa in lam yadurruhu tarkuha uthima bil fitri, ya, atau athima bil fitri, maaf, athima bil fitri wa in lam yantafit tadarrur bitarkiha fala ithma alaihi bil fitri lil udri. Wa qarara jumhurul fuqaha annahu yajibu ala sahibil amali syaqi al hassad wal khabbas wal haddad wa ummalil manajim an yatasahharu wa yanbiya sawma fa in hasala lahu atsun syadidun aw ju'un syadidun yakhafu minhu ad-darar jaza lahul fitru wa alaihi al-qada fa in tahaqqaqa ad-dararu wajib al-fitru. Jadi begini, kurang lebih ya terjemahnya. Abu Bakar al-Ajiri berpendapat seorang pekerja berat bila dia amat khawatir akan keselamatan nyawanya, maka dia boleh berbuka. Akan tetapi bila tetap menggantinya dengan catatan pekerjaan tersebut memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya bila ditinggalkan akan berkaitan fatal, menjadi madarat. Jadi maksudnya apa? Dia boleh berbuka tapi harus diganti. Jadi bukan termasuk udzur yang permanen. Ya, jadi semaksimal mungkin dia diganti bukan dengan membayar fidyah. Apabila pekerjaan tersebut masih bisa ditinggalkan dan tidak bertampak fatal, seperti misalkan dengan tidak bekerja dia tidak punya uang, keluarganya menjadi terbengkalai gitu ya, maka dosa jika membatalkan puasa. Ya. Apabila setelah meninggalkan pekerjaan tersebut dampak buruknya masih terasa, maka dia boleh membatalkan puasanya karena utuh. Nah, dan kebanyakan ahli fikih menetapkan kewajiban sahur dan berniat puasa di malam hari bagi para petani, pandai besi, pembuat roti, pekerja tambang, dan para pekerja lainnya. Ya mungkin termasuk di dalamnya adalah sales. Jika memang di tengah pekerjaan dia merasakan sangat haus dan lapar, kemudian dia khawatir hal ini berdampak buruk bagi dirinya, boleh baginya membatalkan puasa, kemudian nanti mengganti puasa di lain hari. Bahkan jika dampak buruk ini benar-benar sangat terasa dan memprihatinkan, wajib baginya membatalkan puasa. Ini dikutip di kitab Al-Fiqhul Islam wal-Adilatu punya Wahbah Suhaili, Dr. Wahbah Suhaili Allahyarham, Juz 2 halaman 648. Jadi kesimpulannya apa dari pendapat Abu Bakar al-Ajiri ini, bahwa ya orang sales ini bisa masuk kategori itu, tetapi dia bukan udzur yang permanen yang kemudian membayar fidyah. Jadi ada saat-saat di mana dia tidak sedang dalam keadaan safar, dalam liburan, dia harus diganti. Atau kalau dia memang mampu, lebih baik puasa. Nggak mampu bisa diganti hari lain. Tetapi wajib bagi dia tetap puasa. Jadi misalkan seorang sales nih mau kerja, ya pagi harinya tetap sahur. Dan nanti di jalan kalau betul-betul haus, lapar, nggak kuat, boleh buka. Tapi harus diganti hari lain. Ya, jadi tidak boleh diniati dari awal, saya hari ini nggak puasa lah, saya sales gitu. Saya berangkat aja, paginya sarapan. Itu tidak disebutkan di sini, itu tidak benar. Jadi tetap ditekankan mereka tetap untuk berpuasa, ya, sahur sebelumnya berniat puasa. Jadi nanti lihat kondisi di jalan. Kalau memang tidak mampu, baru dia boleh berbuka dan bisa menggantinya di hari lain. Lah, ada nasihat penting Mas Diki dan para pemirsa Tajil Fast TV. Ya, insya Allah alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Maksudnya, ya bisa kalau memang perjalanan itu membuat kita ibadahnya susah, coba kita bertahap mencari alternatif pekerjaan lain. Ustadz susah cari pekerjaan sekarang, Ustadz nggak merasakan sih. Oke, kalau begitu, yang tadinya maaf, sales kerja pagi sampai sore, sekarang dikurangi selama Ramadan, gitu kan? Toh dalam setahun kan 360-an hari, kita udah jadi, panjenengan sudah jadi sales kerja sekian hari. Ya Ramadan ini kan cuma 30 hari. Bisa nggak sih selama Ramadan yang tadinya kerja jam 7 sampai sore, nah selama Ramadan ini mungkin dikurangi lah, tinggal 5 jam, atau setengah hari saja, sehingga masih bisa berpuasa dengan baik. Jadi karena kita hidup kan intinya untuk ibadah, jangan sampai kemudian urusan dunia ini justru mengalahkan ibadah. Jadi sebisa mungkin ya, kalau kita punya pilihan, kita berusaha mencari pekerjaan lain yang membuat ibadah kita lebih nyaman. Kalau memang tidak ada, memang adanya itu, ya tadi coba dikurangi jam kerjanya selama Ramadan saja gitu, supaya kemudian kita bisa ibadah dengan baik. Tapi kalau tetap benar-benar nggak bisa karena memang tuntutan dari atasan, kerjanya harus Ramadan malah dikeber karena mau lebaran, biasanya di Indonesia kan begitu, maka tadi mengambil pendapat ulama tetap sahur,
Nanti dilihat di jalan, kalau memang nggak kuat, boleh dia buka, tapi harus diganti hari lain, bukan dengan fidyah. Kapan harinya? Ya saat dia lagi libur, saat dia suatu saat mungkin lagi nggak kerjanya tidak berat, kan ada setahun dia bisa nyorutang. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Mas Diki serta para pemirsa Tajil Fast TV. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهله قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك
أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت
الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله